Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riki dengan NIM 110 462 2023 dari Penmas Angkatan 2022 kelas C. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan model proses akseptasi komunitas pendidikan masyarakat dalam mata kuliah praktik akseptasi komunitas Penmas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materinya terkait yang pertama tentang pengertian model proses adaptasi, yang kedua landasan penelitian dalam riset aksi, yang ketiga metode kualitatif dalam riset aksi, keempat metode kuantitatif dalam riset aksi. Lalu yang kelima kita membahas tentang pendekatan metode campuran dalam riset aksi, yang keenam pengertian metode riset aksi partisipatif atau PAR, ketujuh mengevaluasi dan merefleksi riset aksi, dan kedelapan kesimpulan. Baik, pertama tentang pengertian model proses riset aksi, di mana action research atau AR adalah pendekatan dinamis dan partisipatif untuk penyelidikan dan memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengatasi masalah mendesak, mendorong perubahan positif, dan meningkatkan pembelajaran dan pengembangan. Berakar pada prinsip kolaborasi, refleksi, dan tindakan, model PAR ini berfungsi sebagai peta jalan untuk membantu inisiatif yang dipimpin masyarakat dalam mendorong hasil yang transformatif. Dalam prosesnya, PAR atau proses riset aksi ini terletak pada proses siklus perencanaan, tindakan, dan pengamatan, dan juga refleksi. Pendekatan berulang ini menekankan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi berkelanjutan antara peneliti dan anggota masyarakat di semua tahap proses penelitian. Dengan secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam identifikasi masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan, model proses riset aksi ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada pengalaman hidup, perspektif, dan kebutuhan mereka yang terkena dampak langsung oleh masalah yang sedang diselesaikan itu sendiri. Berikutnya adalah landasan penelitian dalam riset aksi, di mana riset aksi sebagai metodologi yang berakar kuat dalam pendidikan masyarakat dibangun di atas fondasi kuat yang memandu prinsip proses dan praktiknya. Pada intinya, riset aksi ini didasarkan atau dilandasi pada prinsip-prinsip partisipasi, demokrasi, dan juga keadilan sosial dan pemberdayaan. Nah, di mana dengan memprioritaskan kolaborasi, dialog, dan pengambilan keputusan bersama, riset aksi ini berusaha untuk mendemokratisasikan proses penelitian untuk memberdayakan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Dan pada intinya, dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan juga pemberdayaan ini membantu peneliti dan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada metode kualitatif dalam riset aksi, di mana metode kualitatif dalam riset aksi ini memainkan peran penting dalam bidang pendidikan masyarakat, menawarkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas pengalaman manusia, interaksi sosial, dan juga dinamika budayanya. Kekuatan utama dari metode kualitatif ini itu sendiri adalah kemampuan mereka untuk menangkap sifat beragam dari fenomena sosial dan pengalaman manusia. Tidak seperti halnya metode kuantitatif yang lebih menekankan data numerik dan juga analisis statistik, pada metode kualitatif ini lebih menekankan eksplorasi makna, interpretasi, dan perspektif subjektif. Melalui teknik seperti wawancara, kelompok fokus diskusi, observasi, dan juga studi dokumentasi, peneliti dapat membenamkan diri dalam mencari realitas dan juga data yang spesifik dari kenyataan sebenarnya di lapangan. Lalu berikutnya ada metode kuantitatif dalam riset aksi. Sebalikannya, di mana penelitian kuantitatif ditandai dengan penekanannya pada data numerik, analisis statistik, dan penyitikan sistematis hubungan antar variabel. Satu kekuatan utama dari metode kuantitatif ini adalah kemampuan mereka untuk memberikan pengukuran yang tepat dan bukti statistik untuk mendukung temuan penelitian dan data penelitian yang ada. Dalam praktiknya, penelitian kuantitatif ini melibatkan beberapa langkah kuat, termasuk riset penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan juga interpretasi.
Lalu yang berikutnya ada pendekatan metode campuran dalam riset aksi. Enggak hanya dua, tetapi ada tiga. Di mana penelitian metode campuran ini mengakui sifat komplementer dari pendekatan kualitatif dan juga kualitatif, mengakui bahwa setiap metode menawarkan kekuatan untuk keterbatasan yang unik. Integrasi metode kualitatif dan kualitatif itu sendiri dalam penelitian campuran menawarkan beberapa keuntungan utama. Dengan triangulasi data dari berbagai sumber, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan tersebut, menguatkan wawasan kualitatif dengan bukti kuantitatif dan juga sebaliknya. Di mana pada metode campuran ini juga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam memposisikan keterbatasan satu pendekatan dengan kekuatan yang lainnya. Dalam prosesnya, metode campuran ini melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan integrasi data yang sistematis sesuai dengan prosedur yang ada. Berikutnya kita membahas tentang pengertian metode riset aksi partisipatif atau PAR, di mana riset aksi partisipatif atau PAR ini didefinisikan sebagai peningkatan metodologis yang kuat dalam ranah pendidikan masyarakat, menawarkan kerangka transformatif yang memberdayakan individu dan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan mendorong perubahan sosial. Pada intinya, PAR ini mewujudkan pendekatan kolaboratif dan demokratis untuk penelitian yang menekankan keterlibatan dari anggota masyarakat dalam semua tahapan proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah dan pengumpulan data hingga analisis, interpretasi, dan perencanaan tindakan itu dilakukan. Pada intinya, Participatory Action Research atau PAR ini menawarkan kerangka metodologis yang transformatif untuk pendidikan masyarakat, menekankan kolaborasi, pemberdayaan, dan juga perubahan sosial. Dalam memusatkan suaranya dalam pengalaman untuk masyarakat, PAR ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian, mengkualifikasikan kebutuhan dan prioritas mereka dan mendorong tindakan kolektif dan juga perubahan sosial. Baik, selanjutnya membahas tentang mengevaluasi dan juga merefleksi riset aksi itu seperti apa. Di mana evaluasi dan refleksi berfungsi sebagai komponen penting dari proses riset aksi dan dalam pendidikan masyarakat. Memfasilitasi pembelajaran, peningkatan akuntabilitas berkelanjutan. Di mana untuk evaluasi sendiri itu sendiri adalah bahwa salah satu aspek kunci dari evaluasi itu adalah penetapan tujuan dan indikator yang jelas dan terukur yang selaras dengan tujuan penelitian. Refleksinya itu sendiri di mana memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis secara kritis dan memahami temuan evaluasi dan mengidentifikasi pelajaran yang dipetik dari hasil penelitian dan menyesuaikan strategi untuk perbaikan berkelanjutan. Pada intinya dua aspek ini sangat penting diintegrasikan setelah proses penelitian dilaksanakan secara terstruktur. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.